Halo Sobat PPKS Unri, selamat datang di Edu PPKS Podcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Pastinya di siang hari ini sangat gembira sekali ya. Kenapa sangat gembira? Karena hari ini kita ada kunjungan dari Satgas PPKS Umrah. Umrah itu apa? Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi hari ini cukup padat sekali. Tadi sebelum pukul 9 mereka sudah datang ke Universitas Riau. Kita berbincang alot, kita berbincang hangat ya, sharing dan hearing ya antara PPKS Unri dengan PPKS Umrah. Dan untuk hari ini ya, karena mereka sudah hadir, kayaknya nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak ada podcast nih sama mereka ya. Dan pastinya siang ini edisi untuk sharing hearing antar Satgas PPKS Unri unsur mahasiswa dan juga unsur tendik. Nah, kalau misalnya kita akan membahas sekretaris di Satgas PPKS Unri dan juga sekretaris di Satgas PPKS Umrah ya. Langsung saja kita sapa di siang hari ini sudah bersama Nadila Witriani. Selamat siang. Selamat siang Kak Kay. Oke, gimana sehat? Alhamdulillah, alamin. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Siang ini kita bakal ngobrolin lah ya, kita bakal sharing-sharing khususnya di bidang sekretaris. Nah, kalau Nadila sendiri ini dari unsur mana? Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Boleh ya? Boleh. Sebelumnya halo semuanya, perkenalkan saya Nadila Witriani. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi sekretaris Satgas PPKS Umrah. Saya selaku unsur mahasiswa di kampus saya. Dan itu saya dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke ya, jadi ini Nadila biasa dipanggil apa sih? Kalau Nadila, ya panggil Nadila aja. Nadila, iya. Nadila aja. Nadila. Oke. Jadi Nat, beda nih ya. Kalau di Unri unsurnya tendik, tenaga kependidikan. Tapi kalau misalnya di Umrah unsur mahasiswa ya. Unsur mahasiswa. Tapi memang dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu sah-sah saja. Mau unsur mahasiswa boleh atau juga unsur tendik juga boleh ya. Betul. Nah, kita sharing-sharing lah ya. Apa sih tugas sebagai sekretaris di PPKS Umrah itu apa tuh, Dil? Oke, kalau dibilang tugas seperti job desk juga ya Mbak ya. Jadi seperti biasa kalau di sekretaris kita juga, misal nih ada rapat ya, kita juga mencatat notulen. Nah, nanti hasil notulennya itu juga akan kita distribusikan kepada teman-teman Satgas yang lain. Karena kami juga ada grup, nanti didistribusikan hasil notulen tersebut di dalam grup. Kemudian biasa kalau untuk tugas sekretaris ya kita mengelola atau menyusun dokumen-dokumen penting terkait Satgas PPKS dan juga kita mengkomunikasikan kepada pihak eksternal misalnya. Terkadang tidak jarang untuk pihak eksternal itu dari mahasiswa. Misalnya dalam bentuk pendampingan korban. Seperti itu. Jadi kita mengkomunikasikan langsung kepada psikolog. Kita tanyakan kapan ya Bu ada waktunya. Kita jadi mengkomunikasikan mengatur jadwal antara jadwal psikolog dengan jadwal korban sendiri. Setelah itu juga kita menyusun dan mengelola database terkait kasus kekerasan seksual di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan juga kita harus mastiin nih kalau data-data ini harus bersifat rahasia dan juga aman. Iya, benar. Pasti banget itu ya. Pasti banget. Selain itu, karena juga saya dari unsur mahasiswa, terkadang saya juga ikut dalam penanganan dalam kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya seperti saya mem-BAP, kalau kita mem-BAP, kita juga yang akan mencatat hasil BAP tersebut. Kita mencatat hasil BAP, kita mencatat pelaporan beliau dan juga hal-hal yang bersifat administrasi seperti itu. Dan juga kita mengatur gitu jadwal antar pertemuan seperti yang saya bilang tadi antar korban dan juga tim Satgas karena kalau di pelaporan Satgas PPKS di Umrah sendiri tidak hanya melalui online. Kalau kita menyediakan juga Google Form, Instagram, tetapi kami juga menyediakan
Terserah nih bagi pelapor mau gimana. Misalnya pelapor bilang saya mau langsung nih Mbak, saya nggak mau melalui ini. Misalnya ya mungkin dari WA, saya mau langsung, boleh nggak ya ketemu langsung? Iya, kami sediakan seperti itu, akan kami usahakan. Kemudian kami mengkomunikasikan jadwal antara pelapor dan juga tim Satgas PPKS. Siapa sih yang punya waktu untuk pertemuan tersebut. Oke, jadi memang sekretaris ini merangkap dalam artian administrasinya juga, kemudian jadwalnya juga dicocok-cocokkan gitu ya. Betul. Oke, kalau berarti kita nih saling tanya-tanya jawab ya, Iya, betul. saling tanya jawab ya. Kalau dari Kak Kay ya, Iya. saya panggil ya karena Boleh. kita udah ketemu. Iya. Nah, gimana sih job desk dari Kak Kay sendiri? Karena tadi sebelumnya kita juga ada pembahasan bahwa Kak Kay ini juga merangkup tugas sebagai bendahara. Nah, itu Iya. bagaimana job desk-nya itu? Oke, nah jadi terima kasih ya Nadila. Jadi sekretaris ini dari unsur Tendik ya, tenaga kependidikan, dan saya diamanahkan ya sama dengan teman-teman selama 2 tahun. Insya Allah November ini akan berakhir. Sekretaris itu sebenarnya tupoksinya itu adalah bagian administrasi. Seperti yang kayak Nadila bilang, itu kita menyiapkan undangan, kemudian kita menyiapkan absensi, kemudian kita juga menyiapkan perlengkapan-perlengkapan seperti konsumsi, itu kita juga yang menghandle. Jadi sampai segitunya kita menghandle supaya berjalan ini dengan lancar. Nah, kalau misalnya bagian sekretaris ini, karena saya ada tim backupnya, ibaratnya ada tim anggotanya, itu ada Winda Sari, ya sebelumnya Ikhwana Yumsi karena sudah wisuda, kemudian beralih ke Winda Sari, pengganti antar waktu nanti sampai November, dialah nanti yang akan membantu. Ya, misalnya undangan, Winda tolong buat undangan ke psikolog atau ke saksi atau ke korban atau terduga pelaku, itu dia nanti yang bantu gitu ya. Mengingatkan yang belum absen siapa nih, nanti dia juga begitu. Sampai ngeprintnya juga ya, itu sampai dia juga yang bantu. Nah, kalau di bendahara ini juga saya juga mengatur juga bagaimana ritme keuangan masuk dan keuangan yang keluar. Nah, ini saya tidak bekerja sendiri ya, karena saya juga dibantu dari unsur mahasiswa, Erna Francisca BR Nasution, dia juga bantuin. Nah, jadi nanti dia yang membuat laporan-laporan uang yang sudah keluar berapa, kemudian yang mau dicairkan berapa. Jadi saya ini satu tapi berkolaborasinya dengan 2 unsur mahasiswa, Winda dan juga Erna gitu. Itu sih secara garis besar sekretaris itu. Dan juga begini, karena ketua kita dosen, unsur dosen, karena mengajarnya juga cukup padat, itu kita kerap sekali atau sering sekali untuk memimpin daripada rapat. Nah, jadi misalnya kita mau bahas apa nih ketua, karena ketua nggak bisa hadir karena ngajar, itu nanti kita kasih poin-poinnya. Nah, setelah itu besoknya saya langsung memimpin rapat tersebut. Ya, samalah kayak pencegahan itu ada beberapa program sosialisasi dan lain sebagainya. Penanganan juga ya pemeriksaan BAP itu kita juga turun. Artinya adalah kita meminta, jadi kita sebenarnya setiap kasus itu ada PJ-nya, Dila. Nah, ada PJ-nya, maksudnya penanggung jawab. Misalnya kasus A itu siapa, misalnya Syakila Zahra Putri, nanti dia yang menghandle siapa yang ngetik BAP, siapa yang mem-BAP-kan. Nah, jadi sampai segitunya. Itu sih. Berarti dari segi itu juga. Dari segi ya? Sama. Itu ya. Jadi suka duka menjadi sekretaris tuh gimana tuh Nadila? Kalau dibilang suka duka ya Mbak ya, memang kita bicara suka dulu kali Mbak ya. Iya boleh. Kita bicara suka. Sebelumnya kalau untuk suka saya sangat amat bersyukur ya Mbak ya, karena mungkin bisa dibilang kita berkontribusi gitu bagi kampus untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Seperti itu. Apalagi misal kita melihat perubahan positif di tengah lingkungan kita sendiri, karena saya juga seringkali berdiskusi dengan teman-teman saya mengenai isu dari pelecehan dan juga kekerasan seksual. Dan ketika kami berdiskusi, ada suatu keadaan yang dimana
ada nih cewek sedang jalan, mungkin kita bilang catcalling ya, catcalling, disiul-siul gitu ya, mungkin disiul-siul ya, disiul-siul. Nah, teman saya secara refleks langsung bilang, itu nggak boleh loh, itu masuk ke dalam pelecehan seksual gitu. Jadi saya yang melihat ketika saya berdiskusi ke mereka itu ada loh dampaknya positif, walaupun kecil tapi akan berdampak besar nantinya. Jadi kita tidak ngefek ya rupanya ngefek. Jadi nggak menormalisasikan sesuatu yang buruk gitu. Kita tahu itu buruk, tapi jangan kita normalisasikan. Seperti itu. Selanjutnya kalau dibilang sukanya lagi, saya juga memperoleh pengalaman yang berharga juga ya, karena kita tahu menyusun administrasi itu sangat-sangat, mungkin Mbak lebih tahu menyusun administrasi gimana banyaknya. Saya memperoleh pengalaman itu yang mungkin nanti akan membantu saya di dunia kerja saya nantinya. Dan juga saya juga suka gimana ya, saya suka ketika saya bisa belajar untuk berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan pihak-pihak yang lain, maupun itu di dalam ataupun di luar, itu dapat kita pelajari. Walaupun sampai sekarang saya juga masih belajar untuk itu. Dan juga saya bersyukur karena bisa mendapatkan pelatihan mengenai isu-isu untuk lebih memahami bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti itu. Kalau itu untuk sukanya. Itu untuk sukanya. Kalau dukanya gimana? Kalau untuk dukanya mungkin dari teman-teman Satgas PPKS yang lain juga merasakan hal yang sama. Apalagi kalau kita itu karena saya juga melakukan penanganan, mungkin memang dari segi emosional, emosional juga kita memiliki tantangan tersendiri. Gimana sih cara kita mengatur emosional kita? Karena kan kalau orang korban bercerita kepada kita tidak seringkali emosinya itu menyerap gitu kepada kita, menyerap kepada kita, ngikut. Karena kan ini memang hal-hal yang sensitif. Jadi gimana cara kita untuk profesional terhadap emosi-emosi yang datang kepada kita, itu dukanya. Selanjutnya mungkin kalau bisa dibilang duka, apalagi kalau kita dari segi sekretaris ya Mbak ya, tanggung jawab kita itu besar untuk merahasiakan dokumen-dokumen terkait kasus kekerasan seksual. Karena ini merupakan hal-hal yang sensitif juga. Dan tidak jarang ketika kita menyimpan data-data tersebut, mungkin saja kita mendapatkan tekanan, mungkin ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa kita mendapatkan tekanan, jadi memang tanggung jawab dalam menyimpan hal-hal yang bersifat administrasi itu menjadi sebuah tantangan sekali. Sebuah tantangan sekali. Jadi kalau duka selanjutnya, karena kami juga mahasiswa, kewajiban kami untuk inisiatif. Betul kata Mbak tadi, misal ketua tidak ada, karena juga ketua adalah dosen, yang terkadang mungkin kita melakukan kegiatan bersama dengan organisasi luar misalnya, atau organisasi yang di dalam gitu. Jadi ternyata ketua tidak bisa hadir, ya kita inisiatif. Rapat tetap dijalankan, tetapi ketua juga akan memantau dari grup seperti itu. Betul. Jadi ini ya, saling membersamai ya. Saling membersamai. Nah, itu dari suka dan duka sebagai sekretaris di PPKS Umrah ya. Nah kalau saya berarti ini ya, saya mau ceritain juga ya. Kalau Mbak gimana? Jadi suka duka. Nah kalau suka ini karena saya berangkat dari ibaratnya kemarin melihat ada Satgas ad hoc. Jadi melihat bagaimana pekerjaan mereka, tapi secara garis besar saya penasaran gitu ya, wah ini kayaknya menarik, suatu tantangan dan pengalaman yang besar untuk saya. Nah saya mencoba mengikuti segala alur, dan ternyata saya ini calon tunggal untuk di tendiknya, unsur tendik atau juga pegawainya gitu. Nah tetapi tidak tertutup kemungkinan saya mengikuti seluruh rangkaian alur proses pendaftaran. Akhirnya saya terdaftarlah, saya diterimalah menjadi sekretaris. Nah itu jadi berangkat dari penasaran dan ingin memperdalam pengalaman sebagai sekretaris itu seperti apa, atau di Satgas PPKS itu seperti apa. Akhirnya saya sudah masuk ke situ. Ya sukanya adalah pengalaman kita diberikan seluas-luasnya. Artinya Ibu Rektor ya, Rektor Universitas Riau, karena beliau perempuan pertama yang menjadi rektor di UNRI, sangat mendukung penuh dengan Satgas PPKS di UNRI. Nah tidak hanya Rektor UNRI tapi WR-WR yang lain dan seluruh pimpinan juga mendukung bahwa kita harus
mencegah kekerasan, ya kekerasan dalam artian kekerasan seksual. Nah, yang kedua, pengalaman kita bisa benchmarking atau juga kita mengunjungi universitas-universitas yang ada di Jawa. Kemudian kita juga ada pelatihan dari Puspeka, Pusat Penguatan Karakter di Medan kemarin. Jadi memang kita sharing dan hearing sebenarnya. Jadi jadi bahan atau juga tolak ukur kita nanti untuk apa yang mau kita tambah, ya, apa yang mau kita sharing ke kawan-kawan tim PPKS Unri. Nah, itu sukanya. Kemudian suka berikutnya adalah kita jadi bisa menumbuhkan sifat leadership. Nah, kenapa leadership? Ketua nih misalnya nggak hadir nih, jadi sekretaris terbawa leadershipnya untuk bagaimana mengayomi unsur dosen yang satu lagi dan unsur mahasiswa. Nah, jadi terasa tuh memang dengan saya tuh ibaratnya tuh saya sangat dekat dengan mereka karena kami hampir setiap hari masuk. Dila, kita masuk setiap hari dengan job desk yang malamnya udah saya list. Atau nanti saya minta tim tolong di-listkan apa nih yang mau kita lakukan besok. Jadi yang mau kita lakukan besok tuh udah tahu jelas gitu kan. Nah, itu sih secara garis besar kita berjumpa dengan NGO atau LSM, lembaga swadaya masyarakat yang memang mereka jauh lebih dulu bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kayak gitu. Jadi NGO yang ada di Yogyakarta, kemudian ada juga Putri Mahardika ya, kemudian ada juga di Jakarta Human Rights Watch, ada Yayasan Pulih, Yayasan Jari, banyak sekali. Gitu. Nah, kalau dukanya, nah karena saya unsur Tendik yang diamanahkan sebagai staf sistem informasi, memanage waktu. Ternyata tuh ini ya Dil ya, kita pagi sampai siang udah di SIM, di sistem informasi, siang sampai sore kita udah di Satgas PPKS. Ternyata waktu tuh cepat berlalu karena kita banyak yang kita kerjakan gitu, banyak yang kita arahkan atau kita monitor. Jadi memang ya manajemen waktu yang mungkin saya sampai saat ini mencoba untuk menyeimbangkan meskipun tidak tertutup kemungkinan kita akan jadi berat kemana. Iya. Kadang-kadang PPKS lebih berat waktunya, lebih banyak waktunya daripada di SIM. Jadi tinggal saya sih ibaratnya untuk ini ya, untuk memanage waktu. Dan duka berikutnya adalah ketika mungkin pimpinan kita tidak hadir di tempat ya, kita memang harus bisa siap dan cepat untuk membackup semuanya gitu kan. Tentu ada laporan-laporan kelanjutannya kepada ketua kami. Itu sih lebih kurang, Dila. Kalau Mbak tadi bilang soal manage waktu, memang saya juga terasa bagian itu. Ya? Apalagi sebagai mahasiswa, saya juga mahasiswa tingkat akhir. Iya. Gimana cara manage waktu untuk bimbingan, untuk satgas, dan juga untuk kehidupan pribadi saya. Wah. Jadi memang inilah ya, kita tidak boleh menyepelekan sebenarnya bahwa unsur mahasiswa tuh nggak sibuk. Salah besar tuh menurut saya, karena kita juga berangkat dari jadi mahasiswa sebelumnya, mereka juga punya tanggung jawab yang prioritas, ya kan? Pasti menyelesaikan kuliah, tapi di samping itu mungkin dengan berkembangnya lingkungan, barangkali organisasi-organisasi yang harus diikutin. Tapi kalian keren sih, maksudnya kayak unsur mahasiswa bisa mencoba untuk masuk ke organisasi yang sangat luar biasa tantangannya, kayak gitu ya. Oke. Dila berarti hampir 2 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hampir 2 tahun. Harapan nih ya, harapan untuk sekretaris selanjutnya, atau Dila mau lanjut nih? Nanti Dila lanjut S2 terus nyambung lagi gitu atau gimana? Nah, itu saya belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Karena kepikirannya mau lulus dulu. Ya, jadi harapan untuk sekretaris Satgas di PPKS Umrah itu apa, Dila? Kalau untuk harapan ya Mbak ya, sebenarnya memang harapan itu banyak. Banyak sekali untuk sekretaris selanjutnya. Saya berharap juga semoga sekretaris selanjutnya memiliki komitmen yang kuat dan juga dedikasi yang tinggi terhadap isu-isu kekerasan seksual. Dan juga saya berharap mereka itu tetap semangat dalam
penanganan ataupun pencegahan, apalagi hal-hal yang bersifat administrasi seperti itu. Dan juga saya berharap sekretaris nantinya juga dapat mengembangkan kompetensinya sesuai dengan tugasnya. Karena saya terasa sekali Mbak waktu jadi menulis laporan-laporan tersebut, dan saya alhamdulillah lebih paham ketika kita di Medan kemarin kan kita mendapatkan pelatihan, dan itu menjadi tolak ukur saya ketika saya membuat laporan. Jadi memang pembelajaran dari pelatihan tersebut sangat berguna bagi saya dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan saya harap sekretaris selanjutnya juga mendapatkan hak yang sama. Dan juga dikarenakan saya juga seorang mahasiswa ya, saya berharap walaupun kita mahasiswa, kita ada organisasi di sini, kita ada studi juga di pendidikan, kita juga ada aktivitas kehidupan pribadi kita juga. Bagaimana cara kita itu, saya berharap supaya kita itu sama-sama dapat mengelola atau manajemen waktu dengan baik. Jangan sampai ada salah satu yang ditinggalkan seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya semuanya itu bisa kita berjalan dengan semuanya lancar. Dan juga yang tidak kalah penting ya Mbak ya, saya berharap mampu bekerja secara empati. Karena memang tidak hanya sekretaris tetapi anggota-anggota lainnya bekerjalah secara empati, karena ketika kita ingin menolong seseorang, apalagi ketika kita berinteraksi dengan korban, gunakan empati kita gitu. Karena itu akan membuat kita lebih mengerjakan sesuatu itu dengan lebih ikhlas mungkin ya. Dengan ketika kita pergi ke sana ke sini, BAP dan segala macam, itu kita udah plong gitu Mbak. Maksudnya udah plong karena ya kita bekerjanya dengan empati. Seperti itu. Oke, itu harapan untuk sekretaris ya, sekretaris berikutnya ya. Nah, kalau ya untuk harapan sekretaris Satgas PPKS Unri berikutnya, ini masih dengan unsur tendik. Pastinya apakah nantinya latar belakangnya dia sudah berkeluarga atau tidak, itu nanti tergantung siapa peminat-peminatnya ya. Intinya jangan mendengar PPKS itu langsung udah takut, udah langsung mundur, udah langsung ya masih dipikirkan itu masih tabu atau segala jenis semacam. Ternyata pekerjaan ini sangat mulia. Karena ini bukan main-main ya, bukan main-main pekerjaan di pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pastinya yang pertama adalah niatnya itu apa di PPKS itu dulu. Nah, ketika niatnya udah tahu ya, pasti akan tumbuh namanya konsistensi dan komitmen. Ternyata nggak mudah. Ya, saya sebagai pelapis kedua membackup ketua itu memang hampir 2 tahun ini memang saya merasakan betul gitu bagaimana atmosfer, bagaimana mengelola kawan-kawan di PPKS Unri ini gitu ya, agar mereka itu tetap di jalan yang memang kita mau geluti betul-betul gitu. Apa tujuan awal kita? Ternyata nggak mudah ya, sebagai penengah dan sebagai peramu itu rupanya nggak mudah gitu ya. Nah, jadi memang punya leadership karena ingat, kita kalau misalnya ketua berhalangan, kitalah nanti yang jadi garda terdepan begitu ya. Kemudian sekretaris berikutnya bisa mempunyai empati dan toleransi. Betul, saya sepakat dengan Nadila, ketika kita sudah punya sifat empati, itu tuh kayak maksudnya berjalan dengan, ya pasti berat ya Dil ya, tapi insya Allah kita tuh dikuatkan sama tim. Iya, betul. Karena kita punya empati, kadang tidak tertutup kemungkinan kita jadi kebawa perasaan, namanya perempuan ya, kayak gitu ya. Dan pastinya apa yang sudah kita pilih, kalau bisa selesaikan sampai selesai. Iya. Lain hal kalau unsur mahasiswa, karena kan udah selesai kuliah, kan nggak bisa lanjut lagi nih, gitu kan, kecuali mau S2 lanjut lagi PPKS gitu. Jadi memang selesaikan lah, karena kita udah milih di PPKS, mau suka mau duka, mau jatuh bangkit dan semacam, tetap selesaikan sampai akhir kayak gitu ya. Karena 2 tahun itu berharga sekali, karena bisa tambah periode lagi sih sebenarnya, cuman pasti dikembalikan kepada sekretaris yang sebelumnya
gitu ya. Intinya setelah kita menyelesaikan sampai akhir deal, kita jangan lupa dengan tim yang baru. Artinya setelah kita udah selesai nanti November, itu tuh kita memberikan bukan job desk, pengalaman, sharing nih apa kerjaan kita kemarin. Nah, yang baik diambil, yang rasanya mau diperbaiki silahkan diperbaiki. Jadi itu kita nggak kayak kita melepaskan gitu aja, tapi kita nanti memberikan sharing yang udah kita lakukan, job desk yang udah kita lakukan. Nah, jadi agar mereka itu tidak merasa dilepaskan begitu saja. Oh, udah selesai, udah. Nampak kali nih ibaratnya PPKS yang sebelumnya udah pengen cepat-cepat gitu kan, tapi nggak mau memberikan ilmu. Itu jangan pelit dengan ilmu. Jadi tetap sharing, karena kalau kita udah bagi-bagi ilmu, insya Allah itu kan pertama jadi amal jariah kita. Yang kedua ya memang udah insya Allah itu melekat lah tuh pahalanya untuk kita. Gitu. Itu sih kayaknya ya. Betul Mbak, apalagi kalau kita terus mengajarkan, ilmu itu nggak akan hilang juga ya Mbak. Betul. Terus melekat ke dalam diri kita. Jadi memang betul sekali ya. Mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang mau disampaikan, Dila, kalau dari obrolan kita ini? Closing statement ya, saya lebih kepada korban aja Mbak. Jadi jangan takut sendiri. Ingat kalian tidak sendiri, walaupun kalian merasa aku sendiri nih, aku nggak ada yang bantu, aku terkena psikisku, tapi aku nggak ada yang bantu. Tidak, banyak sekali layanan masyarakat. Kalau dari kampus kita ada Satgas PPKS, jadi jangan merasa kalian sendiri, banyak sekali yang akan membantu seperti itu. Betul ya. Jadi memang kita ucapkan terima kasih ya, dan kita appreciate sekali untuk korban-korban yang berani speak up. Iya, betul. Ya, apalagi ini lebih ke banyak perempuan ya. Perempuan yang merasakan dia telah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Dan sekali lagi di PPKS Unri juga lembaga organisasi atau juga naungan yang di bawah Rektor Universitas Riau, jangan takut untuk speak up, dan pastinya kalian itu tidak selesai sampai situ saja. Kalian punya mimpi-mimpi yang besar pastinya. Jangan gara-gara ini kekerasan seksual kalian dilecehkan terus kalian waktunya udah habis di situ saja gitu ya, dengan kesedihan dan segala jenis macam kayak gitu ya. Dan tetap hidup terus berlanjut. Ini pasti berat ya, karena yang udah merasakan menjadi korban gitu ya, karena perspektif kita harus kepada korban. Dan pastinya ada kepala bidang pendampingan, ada pemulihan korban, pengenaan sanksi administratif. Pasti mereka tidak tinggal diam, mereka akan membantu semaksimal mungkin kayak gitu. Oke Dila. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak ya Dila ya. Mudah-mudahan lain waktu kita dapat bersua kembali. Amin ya Rabbal. Sukses terus ya. Amin. Studi akhirnya, amin. dilancar skripsinya. Mudah-mudahan Sekretaris Satgas PPKS Umrah ke depannya itu harapannya pasti harus lebih baik daripada kita ya Dila ya. Itu doa kita loh. Doa kita supaya saya juga masih belajar. Saya harap sama-sama. mereka juga akan lebih daripada. Iya, itu doanya harus lebih daripada kita. Iya. Kita juga masih belajar dan banyak kekeliruan. Iya. Gitu ya. Kita tutup dengan yang tadi ya, boleh ya? Jargon kita ya. Kalau dibilang apa tadi Mbak? Karena kita di Satgas PPKS Unri, jadi nanti ketika sebutkan Satgas PPKS Unri, nanti jawabnya cegah kekerasan, tegakkan keadilan. Oke, siap. Dan pastinya terima kasih kepada Sobat Edu Podcast PPKS Unri. Terima kasih banyak, jangan lupa nonton ya di Satgas PPKS Unri YouTube-nya. Dan pastinya terima kasih untuk Studio Gurindam 12 UPT Perpustakaan yang sudah menyiapkan tempat yang begitu nyaman. Luar biasa sekali. Sukses terus untuk Satgas PPKS Umrah. Untuk Satgas PPKS Unri juga. Iya ya, sukses terus. Kita saling membersamai dan saling menjaga silaturahmi ya. Kay pamit, Dila pamit. Kita tutup dengan Satgas PPKS Unri. Cegah kekerasan, tegakkan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.